Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, 95,4 FM Radio serta teman salah satu teman saat beraktivitas. Kembali berjumpa di dalam program Brownies, obrolan bisnis, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Asik. Semakin sehati kita ya. Semakin sehati, kita semakin sehati sekata seia. Asik, cakep. Jadi sapa dulu mungkin ya. Selamat pagi teruntuk para pemirsa TV Tabalong. Selamat pagi juga teruntuk para pendengar setia radio Suara Tabang di mana saja Anda berada. Kembali di dalam program Brownies kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Benar banget, dan di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber. Ini kayaknya gegeduknya UMKM sih kalau aku bilang ya. Karena brandnya itu udah warawiri di mana-mana. Betul. Terus namanya udah sering banget aku dengerin, tapi alhamdulillah baru pertama kali kita ketemu ya di sini ya. Ada yang udah tahu sama produk-produk dari Galeri Unini. Iya ya, aku sampai merinding. Karena emang nggak asing ya kalau di telinga ya, Galeri Unini sering mendengar di mana-mana. Sering terdengar gitu loh, sering terdengar banget. Dan nama Mbak Novria Ilham ini kayaknya familiar banget. Aku sering banget dengar di mana-mana Mbak Novria. Bersiluweran ya. Kemarin baru menang ya lomba vlog PKK ya. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat dulu ya. Selamat. Luar biasa, ini kesempatan yang luar biasa banget karena Mbak Novria Ilham bisa hadir di Brownies ya. Banyak banget ceritanya, kisah-kisah inspiratif tentunya bakalan kita bagi di sesi Brownies episode kali ini. Jadi jangan sampai di skip. Betul, jangan sampai terlewatkan atau nontonnya loncat-loncat, harus disimak duduk manis dari awal gitu ya. sampai dengan segmen akhir gitu. Betul, dari judulnya aja sih manis banget nih Mbak. Hari ini tema kita adalah kreasi dari hati, rezeki datang sendiri. Aduh, ini kalau berbicara tentang rezeki gitu ya, ini kayaknya identiknya banget sama omset lah ya gitu ya, sama omset. Berarti udah tahu kan gitu ya, apa-apa jadi duit gitu. Tadi gitu kan, tadi agak-agak sedikit shock gitu kan, ternyata apa-apa jadi duit gitu. Nah, pada kesempatan kali ini nih kita bakalan menggali-gali inspirasi dan juga tips mungkin ya. Betul, buat yang ada di rumah juga, karena kayaknya udah banyak banget pengalamannya nih dari Mbak Novria Ilham nih. Boleh dong berbagi sedikit sama pemirsa yang ada di rumah nih. Betul. Awal mula dari awalnya terbentuknya Galeri Unini ini seperti apa sampai dengan sekarang nih punya personal branding yang kayaknya bagus banget gitu ya. Yang sudah terkenal di mana-mana nih. Gimana nih? Dikenal baik ya. Meskipun perjuangannya ke sana tuh berat gitu ya. Jadi kita mulai perjuangannya dari yang mana dulu nih? Terima kasih sebelumnya ya, saya udah diundang ke sini tuh sebenarnya bangga sekali dan senang sekali dan kayak terapresiasi gitu, kayak berasa diakuin aja gitu jadi ininya. Iya dong, ini salah satu produk terbaik Kabupaten Tabalong ya. Iya, kalau misalnya kalau jahit-jahit itu udah lama ya, dari awal-awal di Tanjung dulu tahun 2012 tuh udah mulai jahit-jahit, bikin-bikin kerajinan dari flanel karena waktu itu belum punya mesin jahit ya. Mampunya baru beli gunting sama jarum aja gitu kan, ya udah kita bikin kerajinan flanel, bikin toples, bikin macam-macam yang bisa dikerjain sambil-sambil karena waktu itu anak masih kecil kan, jadi sambil-sambil. Cuman kendalanya waktu itu karena belum punya banyak teman, belum terlalu aktif bersosial media, jadi yang sekedar ya bisa bikin jual ke tetangga ya udah gitu aja. Habis itu skip dulu, kerjain yang lain dulu yang kira-kira ini. Nah, kalau Galeri Unini ini baru dari tahun 2020 yang ada namanya, usaha jahitannya baru ada gitu ya? Namanya Unini itu dari 2020. Waktu itu zaman Covid ya. Sama tuh udah bolak-balik mendeklarasikan diri nggak jahit lagi gitu kan, karena momennya Covid orang butuh masker, sementara kita bisa gitu kan, punya kebiasaan deh jahitnya buat sendiri dulu gitu kan, posting di sosial media. Ternyata teman-teman mau juga dong, karena waktu itu kan lagi ini ya berburu masker ya, harganya lumayan banget kan, bener. Gitu. Ada yang sampai jual masker kain 50.000, bener. Kita bikin sendiri, harganya 15.000 tuh teman-teman kayak menyambut banget, mau dong gitu. Akhirnya dari situ bisa produksinya lumayan sampai ratusan, sampai ribuan gitu. Nah dari situ tuh baru kepake namanya Galeri Unini. Gitu. Dengan berbagai macam produk kerajinan yang ternyata dimodifikasi ya ini sebenarnya ya. Itu bertahap-tahap banget, dari yang bikin masker, terus udah
udah selesai nih tren maskernya gitu kan, masyarakat nggak terlalu butuh masker lagi, jadi bikin daster karena teman-temannya banyak ibu-ibu gitu kan, yang kira-kira laku gitu kan, ya udah daster. Ini kayak sistem Palu Gada ya, iya Palu Gada gitu ya. Pokoknya kayak nggak terarah gitu kan, Iya, nggak terarah, sama nggak punya kayak barang spesifik sendiri tuh nggak ada. Pokoknya ngikutin pasar aja. Udah sepi yang ini, udah kita bikin yang lain ya. Udah sepi yang ini, kita bikin lagi yang lain kayak gitu. Tapi yang aku tahu nih Mbak Novria, aku ambilnya panggil siapa sih yang enaknya Mbak Novri? Mbak Novri ya. Teman-temannya panggil Uni, makanya Uni. Uni aja Uni. Okay. Karena ya oke, Uni aku mau tanya, ini beberapa produk bahkan hampir setiap produk yang dimiliki sama Uni ini katanya selalu mewakili Kabupaten Tabalong untuk pameran atau expo dimanapun. Iya tuh informasi aku sampai merinding karena gini. Ini setiap event selalu diajak, selalu ada produknya gitu kan. Apa sih yang membuat produk ini begitu istimewa? Pertama mungkin karena nggak ada saingan kali ya. Saya berasa diuntungkan dengan kondisi itu loh, di Tabalong nih nggak terlalu banyak pengrajin. Terus adapun pengrajin tuh mereka kayak nggak terlalu terekspos sama pemerintah. Biasanya bawa produk yang pameran-pameran itu kan pemerintah ya, event-event pemerintah gitu ya. Nah mungkin nggak sampai nggak belum terdetek sama pemerintah, atau mungkin mereka sekedar sampingan aja, sementara saya menjadikan ini betul-betul pekerjaan utama gitu kan. Jadi apapun yang ibu-ibu dari dinas minta atau ibu-ibu dari Dekranasda minta itu, bisa nggak bikin ini? Bisa. Oh iya. Itu tuh antara kekurangan dan kelebihan ya, kayak ya woman banget gitu. Nah bisa nggak bisa gitu deh. Dicoba dulu, ambil aja dulu, coba aja dulu. Tapi gitu. Jadi kan gitu. Alhamdulillahnya jadi. Gitu. Dan ini pinternya nih teman-teman ya, kalau misalkan di sini lihat deh, aku tuh pertama kali kenal Mbak Novria sebenarnya udah agak lama gitu, tapi gara-gara kemarin ini Dekranasda lagi naik banget gitu ya, maksudnya banyak seliweran SW kerajinan dan lain sebagainya. Yang terakhir di IKN itu aku sampai WA Mbak Rika kemarin, aku bilang Bu Rika, kalau misalkan mau beli produk ini di mana sih gitu, karena kita nggak tahu belinya di mana gitu kan sama sekali. Aku dikasih link Mbak kan, oh Mbak ini, jadi dalam hatiku oh yang sering banget aku denger namanya gitu kan. Dan sebenarnya kan ini kan memang tas yang sudah ada di sini, khas dari sini. Ini purun kan ya. Tapi cerdasnya memodifikasi ini jadi kayak lebih lebih modern lagi kan, lebih cantik lagi. Makanya kan cinta pada pandangan pertama ya kemarin ya. Iya. Ini free kan, nggak ada yang booking kan? Nanti aku beli ya. Masya Allah, makasih banget. Udah di booking nih jadinya sekarang ya. Saya tuh tadi berangkat ke sini tuh kayak orang udah mau buka lapak, banyak banget yang ditenteng gitu. Iya, ini lucu banget. Karena aku memang tertarik sama tas ini sebenarnya gitu kan. Kayaknya prestis aja nggak sih kita bawa ini? Ada ganci-ganci. Iya. Muatnya banyak. Muatnya banyak gitu kan. Terus ini ada kancingnya juga. Dalamnya juga cantik tuh, nggak cuma sekedar baku motifnya gitu lavender ya. dong, lucu banget. Yang itu juga ada ya. Itu motifnya beda ya. Yang itu apa tuh? Kayaknya yang bikin spesial kayaknya ya beda. Tiap yang dibikin tuh beda karena ini dia sendiri. Iya, bikin sendiri. Oh jadi untuk satu produk dengan produk yang lainnya tuh ada perbedaannya gitu karena ya. Selama ini ngisi pameran ya, itu pasti kan beda-beda ya. Biasanya kan pasti ada pesanan, apa Mbak yang belum pernah dibikin sama stand yang lain gitu kan, kami begini juga gitu. Jadi ya beda-beda pastinya. Biasanya kalau sama-sama itu kalau pesanan buat acara, misalnya buat bingkisan souvenir atau apa gitu kan, nah baru dibikinnya sama gitu. Memangnya order banyak kan gitu ya. Kalau misalnya satuan gini beda-beda semua. Dan itu pun nggak pernah bikin banyak, kayak ini kan misalnya dua tas aja yang motifnya ini, 2 tas. Tapi sampai di tangan pelanggan nanti itu bisa beda lagi, karena kami kan nyediain gantungan tuh. Nah, ganti lagi gantungannya beda-beda. Jadi setiap ini tuh bisa ya beda, eksklusifnya kayaknya di situ deh. Ya. Jadi ini cuma bayar aja nih yang punya 8 ini nih. Enggak, jadi karena aku ngerasa gini loh, maksudnya tuh ketika kita menggunakan produk lokal ya, khas daerah itu kan ada suatu kebanggaan buat kita. Terus istilahnya ditambah lagi dengan ornamen-ornamen yang memang jarang banget kan. Kalau misalkan cuman polosan kayak gini aja mungkin orang akan kurang tertarik lah ya. Maksudnya ya sudahlah cuma dipakai aja. Tapi kalau gini kayaknya udah naik kelas nih gitu kan. Naik kelas banget sih. Naik kelas banget, lebih pricey kelihatannya, terus kayaknya lebih enak dipandang gitu kan. Yang awalnya buat ke pasar bisa buat kondangan. Betul banget, buat ngopi guys. Nah ngomong-ngomong masalah produk nih, boleh di-spill nggak sih satu-satu, selain ada tas, ada apa lagi kalau di Galeri Uni ini?
Kalau untuk sekarang kami fokusnya di kerajinan purun sama olahan perca dan baju bekas. Wow. Sekarang itu. Yang perca yang Kayak mana gitu nih? ya, kalau dulu masker trennya, habis itu ke oke. daster, habis itu ke jahitan pribadi yang baju-baju pesta, sekarang tuh ke yang 3 macam ini Ke gitu. yang 3 macam ini kan Iya. mungkin juga salah satu permintaan terbanyak dari para customer ya. Banyak, Kita break dulu deh, kita ngobrol di belakang layar kalau kayak gitu. Ini seru sekali ya. Kita kan lanjut lagi di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Brownies Obrolan Bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, kembali dalam program Brownies Obrolan Obrolan Bisnis. Bisnis. Masih bersama yang manis-manis kali ini. Manis dipandang, manis dilihat ya. Dan manis di dompet guys. Masih bersama dengan Uni dari Galeri Uni ini sendiri. Galeri Uni nih. Ya tadi katanya untuk sekarang yang best seller produk-produknya dari olahan kain perca, terus kain apa lagi? Kain baju bekas. Kain baju bekas sama purun, kreasi purun. Purun. Purun ini enggak ya kreasi purun ya sebenarnya ya, karena saya bukan pengrajin purun, tapi karena saya melihat potensinya ada, Iya, betul. terus belum ada kayaknya yang bikin gitu kan, jadi kita coba sediakan gitu. Berarti ini tetap aja purunnya ngambil dari pengrajin Mau ya. ngambil dari pengrajin, tapi kita request ukurannya, request kerapatan ini, request ukuran purun, Oke. request ukuran tas, sama request kerapatan anyamannya. Nyamannya. Ini Jadi kayak biasa lebih mungkin padat ya, lebih padat ya. Ya, biasanya mungkin agak renggang-renggang gitu ya. Iya. Dan ini dalamnya tuh pakai furing Udah ya. Ini ya furing, udah furing ya. ada. Jadi kayaknya aman banget nih. Aman ini, banget. Ini muatnya Nggak akan banyak loh. Ini tembus-tembus. tumbler muat, pad muat juga, handphone berapa biji muat. Ya, kalau punya 5 biji ya 5 biji muat Dua ya. biji ambil aja semuanya. Yang itu apa tuh? Gitu kan. Oh, itu cantik tuh. itu Bisa free selempang bag. gitu ya? Iya. Oh iya, sampai kesininya dong Mbak R. Ininya. Di dalamnya kayak lebih apa? Kayak tukang tas naik kelas loh. Awalnya Iya, cuma bener, mau furing bener. aja karena mau Iya, kreasi iya. berkreasi terus gitu kan, kita bisa bikin yang kayak Ini jahit sendiri tasnya. sendiri. Hah? Terus ini Semuanya purunnya serba berarti Purunnya dari tas. Dari tas? Dari purun gini, habis itu dipotong sesuai polanya. wow. Gitu. Terkonsep udah pokoknya nih Mbak R. Ini untuk Oke, yang oke, purun, oke. saya penasaran yang di belakangnya itu Yang mana? Ini Clutch Nah, itu. ini itu dari sama. perca apa? Perca Oh, kok ini udah nggak percaya. Pertama kali bikin dari perca, karena ada yang minat, terus nggak mencukupi Memanfaatkan lah lagi, ya, nggak oke. mencukupi lagi percanya. Kalau perca kan potongannya terbatas ya. Iya, betul. Nah, jadi ini udah beli yang bagus bahannya, gitu, Oh, bahan oke. beneran. udah custom lah ya. Udah custom, ya udah tersedia tali panjangnya juga. Nah, Wah, lucunya. lucu. Lucu sekali. kalau yang dari kain sisa bekas itu yang mana? Yang di belakangnya itu kah? Nah ini, Ini ya Mbak, ini kayaknya bekas seragam deh. iya, lagi rame tuh seragam Iya. bapak-bapak jadi ransel yang lagi rame tuh Wow. sekarang. Tapi karena gede saya nggak susah bawanya. Jadi ini salah satu solusi untuk Anda yang ada di rumah yang punya suami mungkin pegawai tambang gitu ya. Bajunya Jadi udah banyak. kekecilan. Setiap tahun nambah Oh ya. iya, bajunya setiap kan? tahun nambah. Iya, tiap tahun nambah, Iya. kekecilan. Terus ini daripada ujung-ujungnya nanti jadi gelap, gombal gitu ya, saya apa. jadi lap dan lain sebagainya. Coba Anda kirim ke Mbak Novria ya, ke Uni. dikreasikan. Ini bisa jadi tempat sepatu. Kepake ya. lagi sepatu. ya. Iya, ini tas Ini sepatu pouch. kan. Ini pouch juga. Nah, oh sama dari baju juga. Iya, baju sama celananya mix. Baju sama celana. mix. Mas Adit mungkin ini seragam TV Tabalong yang udah agak kecilan Boleh. gitu ya, bisa dibikin jadi ransel. Macam-macam. Pokoknya permintaan kalau misalnya upcycle itu permintaannya macam-macam. Ada yang minta jadi tote bag, tas bekal, apa aja. Selagi masih berhubungan dengan menjahit, kita usahakan bikin Bahannya sesuatu. dari kita juga Bahannya bisa dari ya. pelanggan, jadi bayar upah jahitnya aja. Ih, Keren sekali. Sama tuh yang di belakang tote bag juga itu dari celana bekas itu. Oh, jeans loh ini. Jeans. Oh my god. Ini bener ya dari recycle ya berarti ya ini ya. Upcycle ya. Upcycle. 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 Oh. Oke. Ih, keren banget. nggak salah sih Mbak menang lomba-lomba apapun, expo Bener, kemana-mana bener, nggak bener. salah sih. Expo kemana-mana nggak. Baru memberanikan diri ikut lomba sebenarnya. Tapi kemarin gimana sih Mbak, ada ketantangan tersendiri dari Uni sendiri nih untuk ini kan lagi hype banget gitu ya, maksudnya tuh karena mindset dari masyarakat juga sekarang kayaknya memang lebih bangga banget nih pakai produk lokal gitu. Apakah ini menjadi satu tantangan untuk membuat produk yang Baru-baru lagi lagi, ide baru-baru. gitu, seperti itu. Iya, sebenarnya iya. Cuman belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya.
kayak membatasi diri aja, fokus ke beberapa hal dulu biar nggak ngambang, karena yang dari udah tuh pelajarannya karena semuanya dicoba, semuanya dibikin jadi kayak ngambang gitu. Nah gitu. makanya kayak brandingnya bagus tuh mungkin gara-gara ya segala ada tadi ya. gitu. Jadi setiap orang tuh kan punya pengalaman personal yang beda-beda ya, akhirnya kan kenalnya beda-beda gitu. Taunya dulu tukang jahit seragam, tukang permak yang bisa permak apa aja kayak gitu-gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak fokus ke sini aja dulu gitu. Kreasinya lebih ke sesuai permintaan pelanggan aja. Kalau pelanggan kan pelanggan bawa bahan tuh, kalau misalnya upcycle kan bawa baju sendiri. Itu kan nggak cuma baju tambang ya, juga ada ibu-ibu taman PNS, pensiunan PNS yang awalnya saya tuh cuma memikirkan apa kira-kira yang diminati orang, ternyata bagi orang lain itu kayak bukan dokumen apa sih bahasanya mereka, mengabadikan kenangan gitu. Nah kayak ini kan baju lama nih, cuman karena berkesan gitu kan, mau dibikin sesuatu dong daripada tersimpan aja, mau dibuang juga sayang, ada nilai sejarah gitu. Benar. Jadi memang ya ketika istilahnya orang request dan lain sebagainya itu bisa mewujudkan keinginan customer ya, sebisa mungkin ini gitu ya, mungkin, sebisa mungkin ya. Ini juga mungkin menjadi salah satu alasan kenapa masih eksis. Kenapa produknya ini sampai sebenarnya dikenal banyak orang gitu kan. Aku mau spill harga boleh ya, maksudnya dari harga berapa, karena dari berapa sampai berapa. Pikiran orang-orang nih mahal kalau misalkan pasti mahal gitu kan, karena kalau misalkan yang namanya craft ya, ini masuknya ke craft atau gimana? Ke craft tuh kan kayaknya memiliki nilai yang lebih mahal gitu. Aku mau tahu kayak tergantung orangnya juga. Kalau untuk pasaran orang ngomong kan nggak semua pecinta seni kan, nggak semua pecinta ini. Jadi ngadepin juga yang nawar ada, yang kayak ini ada juga ada gitu. Tapi kan ya wajar aja ya kan, selera orang kan beda-beda gitu. Betul. Ada yang karena ini memetakan sejarah gitu kan, jadi nggak keberatan berapapun harganya dibayar. Ada juga yang kayak masih mempertimbangkan, kalau misalnya jahit segini, kalau dibeli segini kayak gitu. Jadi gitu. Tapi terbuka aja ya, maksudnya terbuka aja. Kalau misalnya ya? upcycle biasanya saya ngasih tahu duluan, mau bikin apa, modelnya seperti ini. Oh ya perkiraan biayanya harganya segini ya. Mau dikasih tahu duluan ya. Bisa nggak lebih murah lagi? Oh bisa, tapi dikurangin ya kantongnya ini gitu. Jadi menyesuaikan aja. Kita boleh dong spill ini boleh, tas yang unyu gini, lucu banget. Aku langsung naksir loh. Tote bag purun Sulaman Pita itu harganya 95.000. Ini 95.000. Ini Di luar charmnya beda charmnya ya. dijual terpisah. Itu bisa pilih. Nih banyak sekali pilihannya. Lucu banget ini. Langsat Tanjung. Nah sama juga nih requestan ibu-ibu dinas yang karena mau dibuat acara gitu kan. Gimana sih yang ininya lokal gitu. Bisa nggak ini? Ya udah berkreasi di situ. 95.000 di luar charmnya ya. Jadi bisa ini harganya berapa, 30.000 ya untuk jamnya. Terus untuk yang ini berapa yang ini? Kalau ini 170. 170 karena ini bahannya ini ya kulit ya. Berbeda kan ya ini juga ya. Pola-polanya juga beda. Ini kan kita cuma menghias ini aja ya. Kalau ini kan kita kayak menjahit baru dipola satu-satu. Satu-satu gitu. Ini kalau misalkan untuk motif sendiri boleh request nggak sih Mbak? Bisa. Mau langsat gitu kan? Bisa ya pokoknya ya. Itu lucu banget tuh. Nah sebelah sana. Kalau yang pakai sasirangan gitu, itu terbaru kayak ini. Iya. Nah, ini kayak dipakai duluan deh kayaknya sama Uni ya, dipakai duluan ya. Sekalian itu promo gitu ya, biasanya kayak gitu ya. Biasanya kalau baru gitu kan adalah kurang-kurangnya ya. Kalau misalnya nggak layak jual ya udah pakai sendiri gitu. Ini berapa harganya kalau yang udah yang ini maksudnya 130 mix sasirangan. Terus ada resletingnya gitu. Ada resleting ternyata di dalamnya. Ini ada mix sasirangan kulit. Banyak banget mixnya tuh, udah pakai bawahnya, udah pakai kulitnya, sasirangannya. Berarti cuman berapa 100? Range harga dari berapa nih kira-kira? Dari kita ngomongin yang mana dulu nih? Dari purun-purun nih, dari kalau perpurunan itu mulai dari harga 15.000 karena dia ada gantungan purun yang inisial huruf ada, itu mulai dari 15.000 sampai harga 150 sampai harga 200. Sampai harga 200. Iya, untuk gantungan-gantungannya buat purun. Buat purun ya. Kalau misalkan yang tapi ada juga loh yang buat purun sendiri, punya purun lama gitu kan, mau dong yang model gitu kan. Di rumah nggak kepake tuh, bawa aja ke galeri Uni. Ada ya? Ada kayak gitu. Ada yang kayak kita punya nih tapi mau dibikinkan model yang kayak gitu yang habis diposting gitu, bisa bawa aja gitu. Ada potongan harga lah jadinya. Iya, nggak kan bayar upahnya aja.
as your wish pokoknya ya, apapun gitu yang Anda minta akan saya buatkan. Wah luar biasa sekali. Ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang pengen aku tanyain buat Uni gitu ya, tapi tadi produser udah gini gitu kan. Jadi kita jeda sebentar, kita masuk lagi ke segmen berikutnya. Di segmen 3 kita akan men-spill di mana sih belinya. Ini pertanyaan yang pertama kali aku lontarkan saat ada status WA produk ini, belinya di mana sih? Nah, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di Brownies Obrolan Bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, masih bersama dengan Brownies Obrolan Bisnis, masih bersama dengan Janah, Mbak R, dan juga bersama dengan Uni kali ini. Oke. Tadi kita sudah sampai spill harga begitu ya, masalah perpuluhan sudah. Ada yang mau di-spill lagi harga-harganya mungkin? Harga daur ulang kali ya. Karena kami sekarang konsennya di daur ulang. Kalau untuk daur ulang itu upahnya itu mulai dari 10.000 sampai 150.000. Itu 10.000 tuh kayak bikin dompet koin, biasa bagian kantong belakang saku itu dibikinkan dompet koin itu 10.000 upahnya. Kalau misalnya untuk bikin ransel gede yang kapasitas 30 liter itu 150.000. Oh, tapi kan memang kalau itu cuma upahnya aja ya. Ya, bahannya di bawah. Untuk bahan-bahan yang lain mungkin yang ada kayak tambahan. mix-mixnya dan lain sebagainya bisa juga kan? Iya, bisa. Kan tergantung permintaan. Ada yang berarti minta request. Kalau kemarin tuh yang pas tahun ajaran baru ini kan banyak yang request tas backpack anak-anak tapi yang ala-ala Jepang gitu. Itu kan pasti di mix pakai kain lain. Tambahan aja. Jadi tergantung menyesuaikan ya, menyesuaikan harga. Cuman harganya itu dari 10.000 sampai 150.000 aja. Soalnya ada waktu tuh kemarin tuh bikin tas pesta yang kayak betul-betul kayak tas pesta gitu. Disangka waktu saya posting itu kan pada banyak yang japri, berapa upahnya? 135. Wah, saya kira sampai 300-an Mbak katanya gitu. Soalnya kan betul-betul yang kayak lucu beneran gitu ya. Model tas gitu. Ada fotonya nggak di Instagram? Ada nggak mungkin? Di Instagram ada nggak ya? Ada kayaknya di Instagram. Ada ya di Instagram ya. Ini emak-emak biasa main Facebook ya, jadi ini baru mengaktifkan Instagram tapi belum terlalu sering posting, tapi ada beberapa yang diposting di sana. Aku sudah follow soalnya. Terima kasih. Iya berarti aku belum di follow back nih sama galeri Uni nih. Aku tuh jarang buka Instagram. Ini bisa dikepoin di sini ya di galeri Instagramnya galeri_uni. Facebooknya apa nih? Sama. Facebooknya Novria Ilham. Oh, nama pribadi ya. Pribadi. Facebook follow gak ada tapi semuanya diposting. Ya, aku udah follow dua-duanya ya. Mbak di akun pribadi Mbak juga sudah, di ininya sudah. Nah, ini yang jadi pertanyaan orang-orang, di mana sih kalau misalkan pengen beli produk dari Galeri Uni ini? Sekarang tuh kita nggak terlalu banyak ready stock ya. Kebanyakan karena ngerjain pesanan, terus ada nyambi juga sih. Misalnya orang pesannya 1, kita bikin 3 deh, 2-nya buat stok gitu. Tapi itu biasanya nggak lama. Alhamdulillah ada aja yang beli, makanya jadi terus berkreasi ya. Kadang dulu tuh ngerasain ya karena dari awal nggak ada yang beli gitu kan, jadi kayak stok. Aduh udah capek-capek bikin nggak ada yang beli gitu. Udah deh down lagi semangat jahitnya, kerjain yang lain lagi. Kalau sekarang tuh alhamdulillah fokus di sini karena udah banyak yang kenal, ada terus mereka tuh kayak udah paham aja kalau bikin sesuatu pasti nggak banyak, paling 3, 5 gitu. Jadi kayak limited ada banget gitu ya kayaknya ya. Ada free stock 2 mau gitu. Udah jadi rebutan sekarang ya. Jarang nyetok banyak karena kebanyakan ngerjain pesanan. Kedepannya sih pengen kayak punya stok sendiri gitu ya. Jadi yang kayak ready terus kayak di toko. Dulu pernah bertokoan. Dulu pernah bertokoan di Anggrek, tapi nggak bertahan, habis itu balik ke rumah, makanya sekarang fokusnya di kerajinan. Berarti kalau misalkan ada yang pengen order tuh langsung hubungi ke nomor WA, atau juga di Instagram, Facebook bisa ya. Facebook bisa juga. Tapi untuk produk sih masih limited banget gitu ya kalau ready stocknya. Kalau misalnya untuk upcycle pastinya nggak nyetok ya, kan ke barang orang semua. Tapi ini baru mulai nih coba. Ini mengkreasikan dari perca, sisa-sisanya lagi terus dikreasikan lagi. Yang kayak gini nih biasanya dibawa ke agak beda ininya ya. Ini ya. Itu enceng gondok. Enceng gondok. Awalnya itu dulu dipesan mau buat kotak. Ini kayak masih baru ya Mbak? Baru tadi karena saking semangatnya gitu kan, bawa gitu. Itu tinggal dijahit aja. Itu finishingnya jahit tangan gitu.
Itu tinggal ditambah tali panjangnya. Ini lucu sih. Kalau jadinya kayak gini juga ya untuk tas-tas panjang ini ya. Kalau yang ready sekarang kayaknya purun-purun aja. Kalau MCL nggak ada. Itu kalau misalnya ready bisa langsung ke rumah aja sih. Rumahnya di mana Mbak? Di Anggrek 7 nomor 22. Anggrek 7 ada dekat. Ini ada gunting-gunting di depan. Apakah kita akan mencoba demo-demoan? Boleh sambil kita coba. demo untuk ini yang kemarin hits di acara Bazar Expo Dekranasda yang IKN ya? Dekranas yang di Balikpapan. Di Balikpapan. Oke. Apa tuh? Aksesoris. Ini dari perca, sama dari perca Sasirangan, tapi aksesoris gitu. Bisa buat formal atau kayak kantor gitu kan, biar nggak polos-polos banget gitu. Selip-selipin di balik kemeja gitu, cantik. Nah ini kita coba bikin. Dari apa aja nih? Perca aja ya ini ya. Perca. Sama ini juga perca nih. Lucu banget. Nah, ayo. Mau coba. Aku sambil videoin ya. Boleh. Aku sambil memvideokan. Ini tuh susah loh, bikin kayak gini tuh harus bener-bener punya skill, kesabaran. Kayaknya banyak sabar banget ya. Oke, sambil bikin sambil jangan tanya-tanya ya Mbak Uni ya. Ini kalau satu tas lah gitu, itu membutuhkan proses berapa lama nih? Apakah sampai sebulan kah atau gimana? 2 sampai 3, mulai 2 jam lah. 2 jam. Enggak hari, jam doang. Jarang. Itu juga mungkin ya yang dari pengalaman belajar masalah kerajinan ini. Biasanya kan bingung naruh upah jahit ya, upah gitu. Iya. Karena kalau baju tuh kan kayak udah umum, udah banyak gitu kan upahnya kayak berapa baju sih 70.000. Kerajinan kan kayak masih meraba-raba upahnya karena berapa. biasanya gitu. takut dikira mahal, ya, takut kayak gitu. Overprice. Kalau misalnya terlalu rendah nanti nggak balik modal gitu. Bener. Enaknya sekarang di Tanjung itu kan ada Dekranasda ya. Dekranasda itu kan kayak kita punya wadah menjual kerajinan. Betul. Ibaratnya tuh orang datang ke Dekranasda tuh orang yang paham dengan kerajinan seni gitu. Nah, jadi kan punya wadah gitu. Nah, biasanya sih ngitung jam kerja. Nih biasanya ngerjainnya berapa lama, upahnya sekian, modalnya sekian, berarti jualnya sekian gitu. Kalau masih harganya tuh masih yang kayak mau dijual lagi tuh bisa banget. Jadi membuka peluang juga ya maksudnya tuh untuk aku mau bawa ini tapi nanti aku up lagi harganya boleh? Iya boleh. Dulu waktu daster gitu. Kita kan bikin daster kan cuma ngambil upah yang upah jahit basicnya aja ya. Nanti buat dijual lagi. Ini kayak, dari ukuran purun juga kan banyak banget ya Uni ya. Maksudnya ada yang kecil yang kayak sling bag gitu loh ya lagi musim banget kayaknya itu juga dari ini ya. Ada. Iya. Aku nggak bawa. Yang kecil tuh kayak kecil banget dia kayak cuma cukup handphone sama dompet doang kan itu kayaknya lebih enak tuh dibawa kemana-mana. Jadi buat yang ada di rumah ya ini ya. Ada yang mana purun-purun ada. Jangan saya kaget. Ada. Oke. Pesanan kayak gitu. Pesanannya Ibu Bupati sekarang tuh kan kayak ini banget ya. Iya. Konsen banget ke kerajinan gitu ya. Iya, kayak kita tuh kayak diarahkan. Betul. Bisa nggak bikin purunnya tuh yang modelnya tas Hermes gini gitu. Yang memberikan ide gitu. Jawaban ini apa? Bisa. Iya. Susah bilang nggak bisa, susah. Iya, pasti siap dulu lah ya gitu ya. Yang penting dicoba dulu gitu kan. Beli nggak dibeli kan yang penting kita coba dulu gitu. Benar. Kok jadi saya sih? Ayo dicobain, dicobain dimasukin ke sini. Ayo Anjan, ini silakan. langsung dimasukin aja. Masukin mutiaranya gitu. Ini apa namanya ini? Gantungan kunci? Iya, ini dari kain perca. Ini sama nih perca. Ini dari yang sebenarnya nggak terpakai lah ya, tapi bisa dimanfaatkan kembali gitu ya. Kan punya nilai plus ya, apalagi kalau diikutin lomba-lomba gitu kan. Iya, menang aja ya. Oke, habis itu apa lagi nih? Sama satu lagi. Ini ke sini. Harapannya apa sih Uni untuk kedepannya gitu? Apakah pengen buka galeri sendiri atau mungkin pengen menurunkan ilmunya kepada generasi muda, buka kelas gitu mungkin atau yang lain-lain apa nih? Nambah karyawan. Amin, mudah. Sekarang sih lebih ke ini aja ya, lebih ke meningkatkan kualitas sih sebenarnya, meningkatkan kualitas produksi biar kayak lebih masuk aja gitu di pasar yang lebih luas, diterima pasar. Kalau sekarang kan kayak memang terbatas ya, bukan terbatas sih, pemasarannya masih sebatas teman, orang yang kenal, di mana orang-orang tuh kayak yang kayak
udah nih, udah paham nih yang terbaik versi saya gitu Iya, kan. Tapi betul. terbaik versi saya kan belum tentu terbaik versi pasar ya. Iya, Apalagi kan betul. disandingkan dengan produk-produk lain. Jadi sekarang fokus ke meningkatkan kualitas aja. Oke, ini gak muluk-muluk, kayaknya santai banget ya Uni ini gitu ya, maksudnya santai banget ya gitu, nggak pengen yang gimana-gimana, tapi benar-benar ini tanda menikmati ya, menikmati dari setiap proses yang dijalankan gitu Yang ya. dulu awalnya jual-jual sendiri, sekarang udah coba masuk ke komunitas-komunitas. Ya. Itu saya tapi karena kesibukan kali ya, jadi kayak legalitas yang kayak nggak diurus gitu segala macam. Kalau Sekarang kan udah kayak ngikutin, lebih terarah lah ya lebih kalau terarah, sekarang ya. karena udah dapat diperhatikan ya, diperhatikan dari dinas, diperhatikan dari Dekranasda, dapat perhatian dari Plut juga. Di Plut tuh sekarang kan ada koperasi produsen gitu ya. Betul. Kita sebagai orang yang memproduksi dikasih wadah untuk mempromosikan, dibantu jualkan gitu. Itu kemarin yang waktu lewat koperasi Plut itu udah dapat orderan yang langsat sama patin ini sebagai oleh-oleh ke Australia. Karena kayak apa, mewakili lokal banget gitu kan. Lokal pride banget. Jadi Patin jadi banget nih. patin sama ini, patin sama langsat gitu. Oke, Mbak izin ininya Mbak, mic-nya agak dikencangin dulu. Nah, Wah, ini tinggal dimasukin ke sini aja nih. iya, ini awalnya terinspirasi dari mana nih? Dari Mbak sendiri atau juga ada yang request makanya tiba-tiba patin? Jadi karena dari Dekranasdanya minta, bisa nggak Mbak bikinkan sesuatu tuh yang Khasnya Tabalong. khasnya, Tabalong. ikonnya ya berarti ya. Ya, patin Oh nih. iya, waktu tuh dikasih foto, ya udah bikin ini udah bisa gitu kan. Ini kan simpel banget nih, tapi kan kayak mahal gitu kan. Iya, kalau begini. benar. Padahal sama nggak harganya? Beda, ini kan murah aja. Jadi ngitung jam kerja tadi, kalau Jam ngerjainnya ini tingkat rumit, kesulitannya gini agak lagi. lumayan ya kalau yang ini ya. Ini 15.000 aja ternyata ya. 15.000 aja. lucu. Itu diminta yang apa yang khas Tabalong gitu. Udah tuh khas Tabalong apa sih, langsat, obor gitu ya. Iya, Nah, pas nyobain bikin itu tuh dari Lucu banget itu. Itu Langsat. mewakili sekali. Ini kemarin tuh sudah di repeat order buat acara peresmiannya pelantikannya pengurus Dekranasda. Iya, Kemarin tuh waktu jadi gantungan di tas souvenirnya. Oh iya. Oh, oke. Ini kan patin nih, kambitin banget nah. Kambitin banget. Kambitin banget. Wah, ini seru banget. Ini sebenarnya 3 sesi ini nggak akan cukup buat kita ngobrol, buat kita berbincang-bincang gitu kan, karena ini adalah suatu hal yang baru, yang menarik juga tentunya gitu ya. Tapi karena waktu sudah tidak berpihak kepada kita, jadi kita harus menyudahi edisi Brownies kali ini. Sampai di sini. Thank you banget loh Uni. Betul. Sudah mampir ke sini, sudah memberikan produk-produk lokal menjadi produk yang jauh lebih lebih modern, naik kelas modern, banget pokoknya. lebih Punya nilai jual kali punya ya? nilai jual yang tinggi banget, dan ini meningkatkan kebanggaan buat kita sebagai warga lokal untuk menggunakan produk lokal. Wih, keren Jangan sekali. lupa pokoknya mampir di Galeri Uni ini Mbak ya. Dan nanti kepoin Instagramnya, Facebooknya, nomor WA-nya nanti ada juga di share di situ ya. Ada di bawahnya ya, begitu ya. Silakan di capture gitu ya. Kalau misalkan mau pesan-pesan ya, mau upcycle silakan, mau Purun punya purun silakan. Kreasi. Pokoknya by request By semuanya. request. Pokoknya tidak ada kata yang tidak bisa menurut Uni. Kayaknya gas dulu aja. Masalah harga belakangan lah ya. Apalagi tadi bisa ini. terjangkau semuanya. Benar banget. Thank you banget Uni sudah hadir sekali lagi di Brownies. Terima kasih memberikan inspirasi juga buat kita semua, buat yang ada di rumah gitu ya, dengan produk-produknya. Semoga semakin banyak dikenal di luar sana. Amin. Jan harus pamit nih Jan. Iya. Jadi terpaksa kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih teruntuk pemirsa TV Tabalong. Terima kasih teruntuk para pendengar setia radio Suara Tabalong juga yang sudah monitor dari tadi. Saksikan selalu program Brownies episode-episode berikutnya karena kita senantiasa memberikan warna yang berbeda. Betul sekali, pamit dulu dari pemirsa, sampai jumpa minggu depan. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.